Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Sebelum kita memulai untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Hingga pagi ini Tuhan, kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 63 ayat yang kelima. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saudara-saudaraku, kapan saudara memuji-muji Tuhan? Ada banyak yang menjawab saat ibadah di gereja. Memang dalam setiap aktivitas gerejawi, puji-pujian selalu menjadi hal yang sangat penting. Lalu, kapan lagi saudara memuji-muji Tuhan? Ketika mengalami mujizat dan pertolongannya sajakah? Lalu bagaimana jika situasi-situasi yang saudara alami tidak seperti yang diharapkan? Apakah masih puji-pujian yang keluar dari hati saudara? Mari kita perhatikan Raja Daud. Mazmur 34 ayat 2 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Padahal waktu itu Daud sedang menghadapi masalah yang sangat berat, tetapi ia tetap memuji-muji Tuhan.
Kalimat pada segala waktu berarti puji-pujian bagi Tuhan tidak tergantung pada situasi dan kondisi atau tergantung kepada mood kita. Tetapi memuji-muji Tuhan harus menjadi bagian hidup dari orang percaya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena saat memuji Tuhan, kita sedang berjalan menuju ke tempat di mana Tuhan bersemayam di atas tahtanya yang tertinggi dan kudus. Saat kita memuji-muji Tuhan, namanya ditinggikan, pribadinya diagungkan, dan kerajaannya dimasyurkan, oleh karena dialah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Daud menyadari hal ini, dan Daud menyadari akan pentingnya puji-pujian bagi Tuhan, dan juga karena dorongan roh Tuhan, Daud pun menyediakan lebih banyak waktu untuk memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 164. Saat sebagai raja atas Israel, ia pun tetap menempatkan puji-pujian bagi Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidupnya. Hal itu terlihat saat ia memerintahkan orang-orang Lewi untuk bermazmur dan menaikkan puji-pujian di hadapan tabut Tuhan dengan diiringi gambus, kecapi, dan ceracap. Orang Kristen yang kehidupan Kristennya normal pasti akan dipenuhi oleh puji-pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya, maka kita pun wajib memuji dan memuji nama-Nya seumur hidup kita dan di segala keadaan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini yang telah kami lakukan. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami, biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan dan kepekaan yang lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, agar kami dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Di atas segalanya kami adalah manusia berdosa, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.